Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul SWAT Under Siege. Film ini menceritakan tentang seorang pemimpin tim SWAT bernama Travis Hall yang menangkap tahanan kelas kakap yang misterius. Baik, tanpa banyak ngengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya Sam Jagger yang berperan sebagai Travis. Saat itu Travis dihubungi oleh atasannya untuk segera bergegas ke markas SWAT, yang mana pada saat itu adalah hari libur menjelang tahun baru. Singkat cerita, Travis pun sampai di markas atasannya yang bernama Allen. Di sini Allen menugaskan Travis dan pasukannya untuk membantu DEA, yaitu Badan Narkotika Amerika Serikat, untuk menyergap kartel narkoboy yang menyelundupkan sesuatu di sebuah pabrik kosong. Allen mengatakan mereka harus bersiap-siap karena tidak diketahui barang apa yang mereka selundupkan. Saat di perjalanan, seorang anggota DEA menunjukkan foto kontainer bergambar kalajengking yang merupakan target utama yang harus mereka amankan. Di sini mereka menganggap remeh tugas kali ini dan mengira semua akan berjalan lancar. Setelah mereka sampai di sana, mereka pun memulai operasinya dan berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan bergegas menuju kontainer yang menjadi target utama. Saat mereka berhasil menemukan kontainer itu, mereka pun langsung diserang oleh puluhan orang yang ada di sana dan pertarungan pun terjadi. Dengan skill mereka sebagai SWAT, mereka pun berhasil melumpuhkan para penjahat di sana dan berhasil memojokkan satu penjahat bernama Diego. Namun sayangnya ada satu anggota mereka yang tertembak dan tewas di tempat. Saat dirasa sudah aman, dua anggota DEA mencoba membuka kontainer bergambar kalajengking yang menjadi target utama. Namun saat kontainer itu dibuka, tiba-tiba saja salah satu penjahat meluncurkan roket yang membuat dua orang DEA tersebut tewas. Travis yang melihat hal itu pun langsung membalas dan melumpuhkan penjahat tersebut dengan satu tembakan. Saat kontainer itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi seseorang yang terlihat mengerikan dengan tato bergambar kalajengking pada tubuhnya. Orang tersebut dijuluki Scorpion sesuai dengan tatonya. Di sini Travis pun memutuskan untuk membawa Diego dan Scorpion ke markas tim SWAT untuk diinterogasi. Sesampainya di markas, terlihat jelas muka sangar dari Scorpion, dan saat Allen mengetahui Travis membawa Scorpion dan Diego ke markas, dia pun menegur Travis karena seharusnya mereka diserahkan kepada pihak DEA. Namun Travis mengatakan bahwa dia ingin mengetahui informasi tentang mereka sebelum diserahkan kepada DEA. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia bernama Lars dan tangan kanannya bernama Sophia. Diketahui Lars ini merupakan bos dari Diego. Di sini Lars pun mendapatkan sebuah telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu mengatakan bahwa Scorpion yang ia selundupkan sekarang telah berada di markas SWAT yang berada di kota Seattle. Mendengar hal itu, Lars pun marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepung ke markas tim SWAT yang ada di sana. Kembali ke Travis, di sini terlihat Travis yang masuk ke sel Scorpion untuk menginterogasinya, sementara Diego diinterogasi oleh anak buahnya. Namun di sini Diego memilih untuk bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke pengait borgol karena ia tahu bahwa Lars pasti akan menghabisinya. Hey, stop. Sementara itu Scorpion hanya mengatakan jika ingin mengetahui tentang dirinya, tanyakan saja pada Diego, dan saat Travis menghampiri sel Diego, ternyata dia sudah tewas bunuh diri. Kemudian Travis pun kembali ke sel Scorpion untuk menginterogasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Scorpion pun hanya mengatakan kalau dia sedang diincar karena memiliki sesuatu berharga miliaran dolar. Ia pun mengatakan sebentar lagi pasti ada agen FBI palsu yang akan menjemputnya.
Dan saat Travis keluar, benar saja ada seseorang yang mengaku sebagai agen FBI yang akan menjemput Scorpion. Namun saat Travis bertanya beberapa pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya baku hantam pun terjadi. Kemudian satu dari mereka pun berhasil dilumpuhkan dan satunya lagi dibuat tak berdaya. FBI palsu tersebut mengatakan kalau SWAT tidak menyerahkan Scorpion maka akan terjadi sesuatu. Mendengar hal itu, Travis pun langsung berlari kembali menuju sel Scorpion. Namun saat Travis sampai di sana, ternyata borgol Scorpion telah terlepas dan terjadilah baku hantam antara Travis dan Scorpion. Di sini terlihat Scorpion yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat yang membuat Travis berhasil ditumbangkan dengan mudah dan senjatanya direbut. Namun Scorpion pun mengembalikan senjata tersebut dan mengajak Travis bekerja sama karena Lars pasti akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak. Setelah itu mereka pun bertanya siapakah sebenarnya Scorpion, dan Scorpion pun akhirnya menjawab bahwa ia adalah seorang intelijen khusus yang berhasil mencuri sesuatu yang sangat berharga bernilai miliaran dolar, dan yang mencarinya adalah Lars yang merupakan bos mafia besar yang memiliki banyak koneksi. Scorpion pun mengatakan bahwa pasti ada salah satu tim SWAT yang berkhianat menjadi informan Lars. Setelah mengetahui informasi ini, Travis pun berencana untuk memindahkan Scorpion sendirian menuju tempat yang lebih aman. Ia juga sengaja membawa Scorpion sendirian agar informan Lars yang belum diketahui identitasnya tidak bisa melacak di mana keberadaan Scorpion. Di sisi lain terlihat Lars yang sedang mendatangi seorang hacker dan memintanya untuk meretas CCTV yang ada pada markas SWAT di kota Seattle tersebut. Ia juga meminta hacker itu untuk mengecek semua identitas dari anggota SWAT di sana beserta para keluarganya masing-masing. Kemudian mereka pun dapat dengan cepat menemukan Scorpion yang akan dipindahkan oleh Travis ke tempat yang lebih aman. Mengetahui hal itu, Lars pun langsung menyuruh anak buahnya yang berada di sana untuk menghabisi Travis dan merebut kembali Scorpion. Kembali ke Travis, saat Travis membawa Scorpion dengan mobil, Scorpion pun menyadari bahwa ada sniper yang sudah bersiap menembak Travis hingga keributan pun terjadi di dalam mobil sampai mobil itu kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Kemudian mereka pun dihampiri oleh salah satu anak buah Lars yang akan membawa Scorpion. Namun dengan keahliannya, Scorpion pun berhasil lepas dari ikatannya dan menghajar anak buah Lars dengan mudah. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya Scorpion pun berhasil mengalahkan serangan pertama pasukan Lars. Sementara itu anggota SWAT yang lain bersiap-siap dengan senjata untuk menolong Travis dan Scorpion. Petugas AT pun segera menghubungi bala bantuan, namun ternyata sambungannya sudah diretas oleh hacker Lars. Lars yang melihat pasukan pertamanya telah dikalahkan oleh Scorpion pun langsung mengirim lebih banyak anak buahnya untuk menghabisi tim SWAT dan membawa kembali Scorpion. Tak lama kemudian pasukan Lars pun datang dan peperangan pun terjadi. Di sini tim SWAT pun mulai kewalahan karena banyaknya pasukan Lars yang mengepung markas mereka. Melihat hal itu, mereka pun memutuskan untuk mundur dan masuk ke dalam markas. Travis pun memerintahkan anggotanya untuk menutup semua pintu dan jendela dengan perisai. Saat mereka mencoba menghubungi bantuan, sekali lagi tiba-tiba saja listrik dan jaringan di sana terputus dan membuat mereka terisolasi di dalam dengan pasukan Lars yang sudah mengepung di luar. Tak lama kemudian sebuah telepon pun berdering padahal jaringan telah terputus. Dan saat telepon diangkat ternyata itu adalah Lars. Di sini Lars pun mencoba untuk membuat kesepakatan, yaitu tim SWAT harus menyerahkan Scorpion dan Lars tidak akan mengganggu tim SWAT lagi. Namun Travis terus menolak sampai Lars menyebutkan nama-nama anggota keluarga dari masing-masing tim SWAT yang akan mereka buru. Is Scorpion's life worth more to you than their lives?
Kemudian Scorpion pun mengatakan bahwa ia akan keluar dalam 10 menit. Ia juga berkata kepada Lars untuk tidak melibatkan anggota keluarga tim SWAT yang tidak ada kaitannya dengan hal ini. Setelah mendengar hal itu, Sophia pun bergegas menjemput Scorpion. Di sini Travis pun tidak ingin menyerahkan Scorpion kepada Lars dan ia pun langsung membuat rencana untuk mengelabui Lars. Travis meminta semua pasukannya bersiap di semua jendela dan menyuruh Scorpion mengganti bajunya dan keluar melalui pintu belakang membawa jasad yang dipasangi baju Scorpion untuk memancing pasukan Lars. Dan saat mereka terpancing masuk, tim SWAT pun akan menyerang mereka. Melihat pintu belakang yang sudah terbuka, Lars pun memerintahkan pasukannya untuk masuk. Namun Lars melihat cahaya yang mengisyaratkan kalau ini hanya jebakan sehingga ia pun menyuruh pasukan mundur kembali. Travis yang melihat pasukan Lars mundur pun merasa keheranan mengapa mereka tidak masuk dan mengejar Scorpion. Ellen pun melihat melalui komputer bahwa ada yang memberitahu musuh menggunakan cahaya dan mereka pun langsung menghampiri tempat cahaya tersebut berasal. Di sini semua anggota SWAT pun berkumpul kecuali Wardy. Kemudian Travis pun bergegas mencarinya dan ternyata Wardy adalah informan Lars. Di sini Wardy pun melepaskan tahanannya yaitu seorang FBI palsu dan mereka berencana masuk ke ruangan markas untuk mematikan sistem agar markas itu terbuka dan pasukan Lars pun bisa masuk dengan bebas. Namun sayang aksinya itu pun diketahui oleh Ellen dan FBI palsu itu pun langsung mematahkan leher Wardy untuk kabur dan melindungi dirinya. Kemudian si FBI palsu itu pun berusaha pergi ke ruangan teknis untuk mematikan sistem penguncian markas. Tak lama kemudian Travis pun datang untuk membantu. Di sini Ellen mengatakan kalau Wardy adalah informan Lars dan sekarang FBI palsu sedang menuju ke ruang teknis. Sesampainya di ruang teknis ternyata sistem penguncian itu telah berhasil dimatikan oleh si FBI palsu dan baku hantam pun terjadi. Akhirnya Travis pun berhasil melumpuhkan si FBI palsu dan saat mereka akan berkumpul, para pasukan Lars pun telah bergegas masuk ke dalam markas karena sistem pengunciannya telah dimatikan. Dan karena hal itu mereka pun harus melawan para musuh yang mulai masuk ke dalam markas. Karena musuh yang terlalu banyak, anak buah Travis pun kewalahan dan beberapa dari mereka pun harus tewas di tempat. Sementara itu anggota yang masih selamat pun memutuskan pergi ke basement untuk berlindung. Di sisi lain terlihat Ellen yang tertinggal oleh anggota lainnya. Di tengah perjalanan Ellen pun bertemu dengan Sophia yang merupakan tangan kanan Lars dan duel di antara mereka pun terjadi. Saat dua wanita itu berduel, Lars pun datang dan langsung melumpuhkan Ellen. Di sini Lars berkata pada Sophia bahwa mereka harus secepatnya menemukan Scorpion. Di sisi lain, Travis dan pasukannya pun terus berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke basement dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Scorpion yang membawa senapan mesin. Dan ia pun langsung menembak semua musuh yang menghampiri mereka. Duck. Kemudian anggota yang masih selamat pun diarahkan menuju terowongan yang mengarah keluar dan mereka pun diperintahkan untuk memanggil bantuan jika sudah berada di luar. Sementara itu Travis dan Scorpion kembali untuk menyelamatkan Ellen. Travis dan Scorpion pun memutuskan untuk berpencar agar dapat menemukan Ellen lebih cepat, namun di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan Sophia dan Lars. Di sini Travis pun berduel dengan Sophia sementara Scorpion dengan Lars. Travis pun terlihat kewalahan menghadapi Sophia. Sementara baku tembak terjadi antara Scorpion dan Lars sampai keduanya kehabisan peluru dan duel jarak dekat pun terjadi.
Travis dan Sophia terus berusaha saling melumpuhkan hingga akhirnya pada Travis berhasil menjatuhkan Sophia dari atas gedung hingga tewas. Pada saat yang bersamaan, Scorpion dan Lars pun terus berduel yang akhirnya Scorpion pun berhasil mengalahkan Lars. Setelah dua pertarungan sengit itu, Travis pun akhirnya menemukan Ellen yang baru sadar dari pingsannya dan mereka pun menunggu bala bantuan datang. Di sini Travis pun meminta Scorpion untuk segera pergi dari sana, namun sebelum pergi Scorpion pun mencabut gigi gerahamnya dan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat chip yang berharga miliaran dolar yang selama ini diincar Lars. Scorpion memberikannya kepada Travis karena ia yakin bahwa Travis dapat menjaganya dengan baik. Namun tiba-tiba saja hal yang mengejutkan pun terjadi. Di sini Ellen pun langsung menembak Scorpion dan hendak menembak Travis. Beruntungnya Scorpion dapat menghindar namun microchipnya terjatuh. Ternyata Ellen pun menginginkan microchip tersebut. Setelah mengambilnya, ia pun pergi melarikan diri ke hutan. Kemudian Travis pun mengejar Ellen ke hutan untuk merebut kembali microchipnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga di tengah hutan dan tiba-tiba saja Ellen datang dan langsung menghajar Travis. Untungnya Travis dapat bertahan dan pada akhirnya Travis pun dapat membalikan keadaan. Di sini Ellen pun menyerah dan membiarkan dirinya ditangkap. Singkat cerita, malam hari pun tiba dan bantuan pun telah datang. Di sini Ellen pun akan dibawa untuk diadili oleh pihak yang berwajib. Sementara itu Travis diminta untuk mengidentifikasi jasad yang disangka sebagai Scorpion, namun ternyata jasad itu bukan Scorpion. Di sini Travis mengatakan bahwa jasad itu adalah Scorpion. That's it. Okay, take him away, guys. Dia sengaja berbohong agar tidak ada lagi yang mengincar Scorpion yang sebenarnya masih hidup dan telah pergi entah kemana. I'm fine. I'm on my way. Setelah semua kejadian yang menegangkan tersebut, Travis pun akhirnya bisa pulang ke rumah dan menikmati hari libur tahun baru bersama keluarganya dan film pun berakhir. Are you kidding me? Surprise. Dan itulah tadi alur cerita film SWAT Under Siege. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini hingga habis. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Untuk kalian yang punya rekomendasi video untuk dibahas, tolong komen di bawah ini. Jangan lupa komen dan sampai jumpa kembali di RN Movie. Saya Rana mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.